Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Angelin, NIM 23111011 saya akan membuat program, kemudian akan memonitoringnya menggunakan XP Builder. Program yang saya buat adalah pembacaan data analog dari sensor kelembapan tanah. Nah, di sini saya terlebih dahulu membuat programnya. Cara membuatnya adalah seperti ini. Buat on untuk mengaktifkannya selalu. Bentar, kita dari awal. Oke. Kemudian kita buat terlebih dahulu nih ya. Kita buat terlebih dahulu. Ini kita masukkan F99 untuk on. Kemudian kita masukkan function 10 untuk move datanya. Alamatnya itu adalah pertama move, kemudian alamatnya itu yaitu 0U01.03. Kemudian spasi underscore 01 underscore ch1 underscore data. Jadi begini. Nah, terus kita buat yang di bawahnya itu logika pemrogramannya kita tambahkan yang untuk, nah ini kita tambahkan ini, kemudian kita tambahkan underscore 01 pembacaan datanya ya, ch1 underscore data. Berapa nilai set point-nya? Misalkan saya di sini kasih 300 begini. Nah, kemudian dari logika program ini kita harus menentukan juga indikasi yang akan aktif itu seperti apa. Nah, jadi saya telah membaca kalau misalkan set point-nya itu di bawah, maka dia akan berindikasi tanahnya basah. Ini aturkan saja sesuai dengan logika pemrograman saudara. Kita buat di sini outputnya dulu, kemudian kita masukkan P20, biasanya mulai dari outputnya ya, P20 sampai PF berapa itu. Nah, itu untuk indikasi output P20. Oke. Nah, kita bisa masukkan di sini misalkan tanahnya basah. Nah, gini ya. Kemudian tanah kering, kita buatkan juga logika pemrogramannya. Misalkan 01CH1. Sini 01CH1. Oke, kita masukkan lagi yang function ini. Kita masukkan ketika lebih dari nilai set point-nya, misalkan kita masukkan dulu datanya underscore 01CH1 underscore data spasi berapa set point-nya, misalkan 301. Nah, ini kita tambahkan outputnya. Outputnya di sini P21, yaitu indikasinya untuk tanahnya itu kering. Tanah kering. Nah, jadi selanjutnya kita buat juga logika dari misalkan pompanya itu menyala. Nah, cara buatnya itu adalah ketika mari kita tambahkan pertama-tama P021-nya, P021 P021. Nah, P021 kemudian koilnya P020. Nah, kemudian outputnya itu pompa, kita masukkan output baru misalkan di sini. Kita masukkan P24 misalkan. Kita hubungkan. Nah, jadi maksud dari ini itu adalah ketika si tanahnya ini kering, maka pompanya itu bakalan aktif. Sementara kalau tanahnya basah, si pompa itu gak bakalan aktif. Kemudian kita buatkan pembacaan data dari input analog tersebut. Kita buatkan seperti yang di atas ini. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan di sini F99. Kemudian kita tambahkan functionnya untuk datanya. Datanya berarti move
berapa misalkan channelnya yang dipakai. Berarti channel 1 berarti 01 skor 01 CH1 01 CH1 underscore data sama dengan berapa nilai alamat untuk outputnya. Alamat untuk outputnya saya itu pakai 02 U02.04. Saya makainya gitu. Sepertinya ada yang agak typo. Move. Oh ini harusnya makainya 0. Harusnya makainya O bukan 0. Nah, setelah itu kita masukkan juga indikator misalkan pembacaan telah dari inputnya itu udah terbaca. Kita tambahkan di sini outputnya. Nah, ini outputnya tuh U02.01 02 U02.0. Nah, ini harusnya kita hubungkan ya. Ini kita hapus saja. Oke, dari program ini nanti kita akan menghubungkan program ini. Kita coba running dulu. Bentar. Ini saya sudah merunningkan program yang ini, jadi kita ini dulu. Nah, ini udah program yang udah saya buat, jadi saya melakukan tutorialnya bagaimana cara membuat program yang tadi. Running dulu. Cara runningnya gini, tekan yang di ujung yang mirip hitam itu, nanti dia bakalan baca sampai dia bakalan kondisinya tuh run. Nah, seperti ini. Bentar. Karena saya datanya terlalu banyak menumpuk ya. Di 2. Nah, mari kita skip dulu. Kita lanjutkan aja ke bagian para I/O parameternya. I/O parameternya kita caranya adalah, nah, kita memasukkan nilai dari tadi cara menampilkan I/O parameternya itu adalah dengan ALT1. Jadi setelah ALT1 dia tampilannya akan seperti ini, kemudian kita masukkan modulnya ini yang no main itu gunanya adalah output modul, kita pilih yang paling bawah yaitu 32S. Kemudian yang pertama kita pilih yang namanya special module list, kemudian analog input module. Kita pilih yang di bagian 4A, 4 ampere. Kemudian kita pilih yang untuk outputnya. Kita pilih di sini special module list, kita pilih analog output model DXBF, DFVC yang 4C. Yang karen kita pilih. Kemudian kita akan komennya kita atur CH0 sama dengan CH0 sama CH1-nya itu kita atur di enable. Kemudian selanjutnya yang XBF ini juga kita atur enable. Nah, gini. Jadi nanti setelah pembacaannya itu udah jadi, nanti setelah pembacaannya nanti kita bakalan atur nilai dari hasilnya itu melalui XBM-nya. Kita lanjutkan ke bagaimana cara membuat project HMI-nya. Oke, mari kita lanjutkan bagaimana cara membuat dari XP Builder-nya yang tampilan HMI-nya ini. Kita akan buat pertama-tama, ini kan saya telah membuat, saya akan memberikan tutorial langsung lagi. Jadi saya di sini menggunakan animation untuk pompanya, kemudian 2 indikator bit lamp, kemudian ini di anomalic display namanya. Kan kemudian ini sebenarnya juga bit lamp, cuman saya mengganti bit lamp-nya ini menggunakan
tampilan seperti ladang gitu. Jadi biar lebih kelihatan bagaimana sistem saya sebenarnya. Nah, jadi saya menggunakan terlebih dahulu di sini kita cari bitlamp. Kita cari bitlamp. Nah, ini cara bitlampnya kita tempel aja. Nah, dari bitlamp yang ini kita sesuaikan bitlamp ini sesuai dengan gambar apa yang kita mau. Misalkan tadi saya ingin gambarnya itu gambar wortel. Jadi kita harus ganti dari ini. Kita bisa tekan open untuk melihat galerinya. Open. Nah, ini kalau on. Nah, kalau off kita bisa ganti juga. Karena saya tadi membuatnya salah, harusnya terbalik ya. Yang ini kering, yang ini basah. Jadi kita masukkan ini sebagai off-nya. Nah, kalau gini. Oke. Oh, dia karena dia nggak boleh terlalu sama namanya, makanya harus diganti. Kering. Nah, gitu. Jadi setelah itu nanti kita akan mengatur konfigurasi dari nilai bukan nilai tapi dari alamat dari si bitlamp ini. Alamat bitlamp ini saya atur tadi dia akan tandanya itu aktif ketika dia tuh basah. Maka alamat yang saya pakai itu adalah P20. Jadi di sini kita ubah. Nah, ini kita ubah jadi P20 gitu. Ya kan? Nah, kemudian saya tambahkan lem. Seperti biasa kita tambahkan lem. Ini untuk tanah kering. Kalau tanah kering berarti kita pakai yang P21 karena alamat yang saya gunakan itu adalah untuk P21 untuk alamat kering. P21. Nah, ini cara mengubahnya bisa ya, kita tekan display, kita tekan library. Nah, dari warna semuanya bisa diubah dari sini. Kemudian mau bulat kah, mau ini kah, bisa diubah dari sini. Begitu. Mungkin untuk penempatan bitlamp udah bisa dimengerti. Kemudian yang dari numeric display, cara numeric display ini bekerja. Nah, cara numeric display ini bekerja, caranya adalah yang pertama kita coba dulu. Nah, jadi numeric display ini alamatnya itu alamat berapa datanya itu terbaca. Saya di sini menggunakan D0. Nah, karena ini karena logo ini adalah switch, jadi kita harus ganti. Jadi lamp biar dia bisa membaca indikatornya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian adapun yang diatur lainnya adalah size-nya itu 16 bit, numeriknya unsigned disk, kemudian no off display-nya 5. Selanjutnya, nah, seperti itu saja. Nah, bisa lihat di sini pengaturannya cuma begitu saja. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana cara menggunakan animasi. Cara menggunakan animasi ini, dia adalah kapan dia mulai, kapan dia bakalan berhenti. Jadi, pompa saya itu saya ingin mulainya itu ketika tanahnya kering, maka alamatnya mulainya itu berarti P21, sehingga nanti dia bakalan berhenti. Ini pause atau restart nggak usah. Jadi kita ini start atau N-nya di P21. Post condition nih. Bentar. Saya agak sedikit lupa. Ini display trigger-nya, oke, ini nggak perlu di ya, seperti itu saja. Nah, bagaimana cara menyambungkan antara dari
si HMI ini dengan si XG Pro, itu caranya kita klik XGT panel setting, kemudian kita pilih XP series, ini XP series, kemudian XP-nya ini harus XP 30 TTA. Kita use PLC simulator, program monitor dicentang, kemudian yang ini XGB CPU LLCs. Setelah itu, cara runningkannya gampang. Kita close dulu ini kan udah running kan. Cara runningkannya kita klik ikonnya seperti YouTube. Ctrl M untuk simulationnya. Gitu. Dan untuk yang di XG Pro sepertinya kita harus yang di ini ya, connection settingnya Ethernet. Ethernet itu biar dia terbaca. Begitu. Ini kita lanjutkan dengan cara kita tekan. Nah, waduh, bentar. Dia error. Nah, ini. Nah, caranya kita coba yang dari program kita, program yang telah kita buat tadi, kita runningkan. Nah, seperti ini. Terus kita kasih data. Caranya kita tekan yang di XGSIM ini, kemudian kita tekan yang dari inputnya. Ini channel value, terus kita tampilkan channel monitornya, kemudian kita ubah. Misalkan di sini saya ingin ngasih data nilainya 2. Dia bakalan otomatis ke ADC-nya 800, sehingga kalau misalkan ADC-nya 800 karena melebihi set point 300 ADC, tinggal indikasinya tanahnya kering, kemudian pompanya bakalan menyala untuk melembabkan tanahnya itu sehingga jadi basah. Bentar, ini sepertinya dia tidak update ya. Kita harus ingat lagi. Nah, udah seperti ini. Jadi tertampil dia di sini 800 nilai ADC-nya. Nih. Nah, di sini karena tanahnya tuh kering, indikatornya bakalan hidup, pompanya bakalan hidup. Di sini dia kering, dia bakalan hidup pompanya. Sementara kalau misalkan kondisi tanahnya tuh basah, kita ubah dulu nilai ADC-nya nilai ADC misalkan inputnya itu kita ubah jadi 0,5. Nah, hasilnya dia akan menghasilkan 200 ADC. Yang dimana 200 ADC ini tidak mencukupi set point dari tanah basah, karena dia berada di bawah 300 ya, jadi hasilnya itu dari tanah basah. Kita akan lihat tampilan bagaimana XP simulatornya. Nah, dia bakalan menampilkan datanya, pompanya juga bakalan mati karena prosesnya itu tanahnya basah. Karena di sini statusnya juga udah basah, pompanya bakalan mati. Tanah keringnya juga indikatornya bakalan mati, kemudian pompanya mati, dan menampilkan nilai ADC-nya 200. Sekian, terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.